bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu meneruskan daripada pengajian kita beberapa minggu yang lalu. Saya mohon maaf beberapa kali tidak bisa hadir. Pengajian kita malam hari ini akan sampai pada hadis yang kelima. Kemarin kita sudah membahas hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu, yang menerangkan bahwa semua harta zakat itu tidak boleh dibagikan dan tidak boleh diserah terimakan untuk keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu ingin menunjukkan kemuliaan nasab keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita ingin melanjutkan sambil nanti akan membahas tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada hadis yang kelima. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala masyaitu ana wa Uthman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah a'taita banil Muttalibi min khumusi Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banu al-Muttalibi wa banu Hashimin say'un wahidun. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Nabi Jubair bin Mut'im. Ya, Jubair bin Mut'im ini kalau ditarik ke atas bin Naufal bin Abdi Manaf. Abdi Manaf itu ayahnya daripada Hashim. Hashim punya anak, nanti saya jelaskan. Di antaranya adalah Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, nanti lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih sepupu Nabi dari apa ini? Dari atasnya kakek. Ini Sayyidina Jubair bin Mut'im, nanti meninggal di kota Madinah tahun 54 Hijriah. Beliau ini datang bersama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mengatakan, masyaitu, saya berjalan, ana wa Utsman bin Affan. Ini kan Utsman bin Affan, ke atasnya bin Abdi Syamsin, nanti juga bin Abdi Manaf. Ini sama nasabnya
kedudukannya dengan Jubair bin Mut'im sama-sama dari jalur Abdi Manaf. Maka dia ngomong ini, fakulna, kami semua ini bicara, ya Rasulullah, a'taita banil Mutalibi, engkau dulu memberi anak keturunan Al-Muttalib. Ini bukan Abdul Muttalib ya, ini Al-Muttalib, ini saudaranya Hashim. Jadi Abdi Manaf itu kakek yang keempat dari Nabi. Kan Nabi itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, jadi kita mulai ceritanya ini dari dari Rasulullah, ayahnya Sayyid Abdullah ini ke atas, maka ketemu dengan Abdi Manaf. Abdu Manaf ini kakek keempat Nabi ini, atasnya itu punya anak 4. Yang pertama Hashim, itu yang nanti jadi Bani apa itu? Hashim. Yang kedua Muttalib ini ya, nanti kemudian punya anak lagi Naufal, kemudian punya anak lagi Abdi Syamsin. Jadi anaknya Abdi Manaf itu ada 4. Yang pertama Hashim, kemudian Muttalib, kemudian Naufal, kemudian Abdi Syamsin. Ini 4 anaknya Abdi Manaf. Nanti anak yang pertama ini, yang namanya siapa ini? Hashim. Ini punya anak 4 ini. Yang pertama Abdul Muttalib, ya ini yang kakeknya Rasulullah, kemudian Saifi, kemudian Abu Saifi, kemudian Asad, anaknya 4 nih. Yang 3 ini tidak punya keturunan. Yang punya keturunan ini adalah Abdul Muttalib, anaknya banyak ini. Di antaranya ya Abdullah ayah Rasulullah, kemudian Abu Thalib, kemudian Hamzah, termasuk Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab itu sebetulnya pamannya siapa itu? Rasulullah. Jadi anaknya Abdul Muttalib itu banyak itu ya. Ada Abdullah, ada Abu Thalib, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, itu pamannya Rasulullah. Ada Abu Lahab, ada Al-Haris, ada Abdul Uzza, ada Muqawwam, Dirar, Zubair. Ini anaknya banyak Pak ya. Anaknya siapa itu? Abdul Muttalib. Nah, ini yang kemudian nanti di dalam banyak hadis nanti berbeda pandangan ini antara Imam Syafi'i sendirian dengan jumhur ulama. Siapa Ahlul Baitin Nabi? Nah, sebelum bicara Ahlul Bait, Bapak, Ahlul Bait itu tergantung kaitannya. Karena di Quran Allah juga menyebutkan kata Ahlul Bait itu 2 kali. Yang pertama untuk istrinya Nabi Ibrahim. Itu ketiga Sarah kan kepengen juga punya apa itu? Anak. Ini kan istri pertamanya Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Istri keduanya itu yang bernama siapa itu? Yang bernama Hajar, itu duluan punya anak Nabiullah Ismail alaihis salam. Jadi di situ Bapak-bapak, setelah punya anak Nabi Ismail besar, Sarah yang asalnya itu terima. Karena kan kasihan suaminya ini ya, sudah berusia tapi juga tidak punya apa itu? Anak. Maka dia bilang sama siapa itu? Suaminya. Suamiku, kalau engkau mau punya apa itu? Punya anak, saya ikhlas kok. Ya, sudah nikah lagi. Nikah, Pak. Punya anak betulan. Nabi siapa itu? Ismail. Lama cemburu ini. Maka dia juga ingin punya apa itu? Punya anak. Kata Nabi Ibrahim, ya, saya akan berdoa dan dikaruniai apa itu? Anak. Begitu diketenang kamu juga punya anak, itu Sarah nggak percaya. Apa mungkin suamiku di usia kita yang tidak lagi apa itu? Muda. Maka di Quran dikatakan atajabina min amrillahi. Apa kamu harus kagum, terkejut dengan perkara Allah? Kalau Allah sudah mau itu bukan kejutan. Itu adalah kekuasaan siapa itu? Allah. Yang terkejut itu siapa itu? Kita. Yang bilang aneh itu kita. Yang bilang tidak mungkin itu saya. Tapi kalau buat Allah segala sesuatunya apa itu? Nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Allah mau jadi.
Maka kemudian ayatnya bilang wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlal bait. Itu berarti ahlul bait dalam ayat ini pasti mencakup istrinya Nabi Ibrahim. Nah, oleh karena itu kalau bicara ahlul bait, keutamaan dan keistimewaannya itu bergantung apanya ini? Konteksnya. Kalau yang kita bicarakan ini nanti Bani Hashim kata jumhur, kata Imam Syafi'i Bani Hashim dan Bani Muthalib, maka itu dalam konteks keluarga Nabi yang tidak boleh menerima apa itu? Zakat. Tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir, pandangan sebagian ulama Syafi'iyah, kalau dalam keistimewaan, maka istri Nabi itu masuk ke dalam kategori apa itu? Ahlul bait. Tetapi bukan kemudian disamakan sama dengan mereka yang haram untuk menerima apa ini? Sedekah. Jadi apapun bapak-bapak, semua yang bersambung dengan siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti punya keistimewaan. Orang itu ndak usah ngaji, Pak. Ya, dari sholat saja dia tahu kok kalau keluarga Nabi itu pasti punya apa itu? Keistimewaan. Buktinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah itu mau wafat, kan Nabi ngomong, yusiku ayyatiya rasul rabbi faujiba. Saya ini kata Nabi khawatir akan datang utusan Allah, malaikat maut namanya, malaikat pencabut apa ini? Maut. Saya punya perasaan kata Rasulullah setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau orang sudah beragama beres semua, maka tugas Rasulullah sudah apa itu? Selesai. Kalau tugas Rasulullah sudah selesai, biasanya Rasulnya diapakan ini? Diambil sama Allah. Itu yang dipahami oleh habrul ummah, sahabat Nabi yang alim tapi umurnya muda. Siapa? Abdullah ibni Abbas. Begitu turun idza jaa nasrullahi wal fath, semua sahabat senang itu. Kenapa? Itu bisyarah, kabar baik. Gimana ada baik? Nanti orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas sedih, nangis. Sayyidina Umar itu kaget. Ini semuanya ketawa, dia nangis gitu loh. Kata Sayyidina Umar, "Mabika, kenapa nangis? Ini kan bisyarah." Kata Abdullah bin Abbas, jangan cuma lihat satu sisinya. Ini tafsirnya dalam ini. Zohirnya bisyarah itu, tapi batinnya itu na'yun, kabar duka. Kata Umar, kabar duka apa? Kayak Umar, kata Abdullah bin Abbas, kalau semua orang sudah masuk Islam, maka tugas dakwah Nabi itu selesai. Kalau dakwahnya selesai, ya selesai tugas Nabi. Kata Umar, maksudmu? Kata Ibnu Abbas, sekarang Umar, gunakan kesempatan yang baik. Jangan pernah berpisah dengan Rasulullah, kecuali kita memang harus berpisah. Tapi kalau sekedar makan di rumah, makannya sebentar aja. Cepat balik kumpul sama Nabi. Kenapa? Sebentar lagi Nabi meninggal. Dan itu betul. Maka semenjak itu Sayyidina Umar itu nanti begitu jadi khalifah, itu tidak mau berfatwa kecuali nanya sama Ibnu Abbas. Padahal ini sahabat paling junior. Kata Umar, muda umurnya, tua ilmunya. Kita tua ilmunya ini, ya kan? Tapi boleh jadi aneh-aneh yang ada di pikiran kita. Itu Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Jadi bapak-bapak, ketika itu Rasulullah yusiku ayyatiya rasul rabbi faujib. Saya pasti akan apa ini? Jawab. Panggilan dari siapa itu? Karena kan Rasulullah itu ketika mau meninggal, itu dikasih isyarat sama malaikat. Dan Nabi ngomong sama umatnya. Tapi tidak langsung namanya Nabi. Kata Rasulullah, abdun khayyarallahu baina amraini. Ya kan? Kata Nabi, ada hamba Allah nih, depan sahabatnya ini. Dikasih pilihan sama Allah. Mau dunia dengan segala isinya, atau mau kembali kepada Allah.
maka hamba ini memilih untuk kembali ila jiwarillah. Itu sahabat yang paham, yang disuruh milih itu bukan orang sebetulnya, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau mau genggam dunia silahkan, kata Allah, saya panjangkan umurnya. Tapi kalau mau sekarang saja, kembali kepada siapa ini? Saya. Kata Nabi, ya balik kepada Allah. Ya, kalau kita enggak, tunggu dulu, ya kan? Pilpres masih 2 tahun lagi ya. Ini banyak uban, siapa tahu jadi apa ini? Presiden, kan begitu bapak-bapak. Nah ini ya, Rasulullah mau apa ini? Meninggal, mau wafat. Maka Rasulullah kasih apa itu? Wasiat. Wasiatnya itu banyak. Bapak bisa baca itu, mulai Hajjatul Wada, pesan-pesan Nabi. Di antaranya Nabi pesan, ya, kata Nabi, udzakirukum, saya ingatkan kalian. Diingatkan di mana? Ahla baiti, keluarga saya, kata Rasulullah. Itu selaras dengan ayat Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra. Saya ini berdakwah tidak akan pernah minta sama kalian itu apa itu? Ajran illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian mencintai keluarga saya. Maka ahlu sunnah itu harus punya 2 sayap, Pak. Ahlu sunnah itu adalah orang yang paling mencintai keluarga Nabi sekaligus mencintai sahabat Nabi. Karena nanti ada Islam ini, cinta katanya sama keluarga Nabi tapi benci sama sahabat Nabi. Itu bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu mencintai, menghormati, melihat kedekatan dengan ahlul bait, berkhidmat kepada ahlul baitin Nabi, itu bagian dari taqarrub kepada Allah. Tetapi pada sisi yang sama, dia juga melihat bahwa kecintaan kepada sahabat Nabi itu juga bagian dari agama. Ya, jadi jangan cuman separoh-separoh tuh, kayak sendal dipakai sebelah, ya kan? Miring, Pak, ya kan? Harus dipakai apa ini? Sama. Di sana ada Sayyidina Abu Bakar, di sana juga ada Sayyidina Ali, di sana ada Sayyidina Umar, di sana juga ada Sayyidina Hamzah. Itu tetap penghormatannya harus kita apakan itu? Kita jaga. Ini namanya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu datang ini kata Nabi, Bani Muthalib dengan Bani Hashim itu sama. Maka Imam Syafi'i, secara mazhab Imam Syafi'i, ahlul bait yang tidak boleh menerima zakat itu adalah Bani Hashim dengan Bani Al-Muthalib. Kebetulan Imam Syafi'i ini termasuk Bani Al-Muthalib. Jadi Imam Syafi'i itu Al-Mutallabi, ya, dia keturunannya dari Muthalib, saudaranya siapa ini? Hashim, anaknya siapa itu? Abdi Manaf tadi. Nah, ini pandangan Imam siapa itu? Imam Syafi'i. Jumhur ulama, paling depannya adalah Imam Abu Hanifah, itu berpendapat bahwa Ahlul Bait yang diharamkan untuk menerima sedekah itu cuma Bani Hashim. Bani Abdul Muthalib nanti, Bani Abdi Syamsin, Bani Naufal, dan semuanya itu tidak haram untuk menerima apa itu? Sedekah. Sebabnya apa? Sebabnya hadis ini. Kata Imam Syafi'i, hadis ini jelas. Nabi itu kan dulu cerita begini, Sayyidina Utsman itu bilang begini. Kan anaknya Abdi Manaf tadi itu kan ada 4 kan. Ada yang namanya Hashim, ada yang namanya Muthalib, ada yang namanya Naufal, ada yang namanya Abdi Syamsin. Nah 4 nih. 4 ini kan jadi keluarga besar Quraisy, Pak. Jadi suku-suku Quraisy yang gede-gede itu nanti yang jadi pemimpin, Abu Jahal apa semuanya itu yang di Mekah, ya, Walid bin Nuh semuanya itu mesti bersumber dari mana ini? Dari atas. Nah, yang setia dengan Hashim ini beda-beda, Pak, ya. Ya, jadi Nabi itu dipilih itu kan ya bisa aja kan orang berpikir gitu loh. Kenapa anak turunan Nabi Ismail itu enggak dari Bani Muthalib saja? Enggak dari Bani apa ini? Naufal. Karena Bani Hashim ini yang paling apa ini? Yang paling baik, yang paling soleh di antara manusia pada masa itu.
Yang paling memegang apa itu? Kebaikan, Hashim. Yang paling jujur, Hashim. Tapi juga yang paling berwibawa, Hashim. Tapi yang paling miskin, Hashim. Gitu loh. Nah, paham Pak? Ya. Nah, nanti Abdi Syamsin ini kaya Pak. Banyak, termasuk Abu Sufyan, Muawiyah, itu nyambungnya kemana itu? Ke Abdi Syamsin. Itu dipilih sama Allah. Dipilih yang terbaik. Di antara keturunan Nabi Ismail ini jatuhnya itu adalah siapa ini? Hashim. Nah, waktu Nabi jadi Nabi di Mekah sebelum Isra Mi'raj itu puncak kedengkian dan kebencian Quraisy. Nabi diapakan? Diembargo. Masih ingat Pak ceritanya? Yang Nabi itu semua keluarga Rasulullah, semua keturunan Bani Hashim, semua yang beragama Islam itu diusir dari Mekah Pak. Suruh hidup di mana itu? Di bukit-bukit sekitar Mekah. Tidak boleh ada jual beli, nggak boleh ada transaksi ekonomi, diembargo pokoknya. Pakai apa itu? Pakai kertas perjanjian ditempel di Ka'bah. Kata orang Mekah, pokoknya ini Muhammad kita embargo. Saat itu di antara anak keturunan Abdi Manaf, maka Bani Al-Muttalib inilah yang tetap setia dengan Bani Hashim. Kata Bani Muttalib, ini kan sepupu Pak sebetulnya. Yang lain-lain enggak. Anak keturunannya Naufal, Abdi Syamsin, ada yang memusuhi siapa ini? Bani Hashim. Urusan Nabi. Tapi Bani Muttalib ini bilang enggak. Kita ini kan sama bersaudara, ya sudahlah. Apa yang kalian rasakan harus juga kami rasakan. Walaupun Bani Muttalib itu sebetulnya tidak diembargo oleh siapa ini? Quraisy. Jadi mereka itu masih bisa membantu siapa itu? Rasulullah. Kata mereka, kami nggak ambil peduli. Jadi ketentuan yang ada di Mekah itu kalau bahasa gampangnya, emang gue pikirin kata Bani Muttalib nih. Saya tetap akan bantu apa itu? Bani Hashim. Oleh karena itu, ya. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika turun surah Al-Anfal itu, yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama, itu namanya humus. Jadi harta rampasan perang itu sebelum dibagi harus dikeluarkan humus 1/5. Ini dipakai untuk siapa ini? Bagiannya Allah ya diambil Rasulullah, orang-orang yang miskin. Kemudian untuk keluarga siapa itu? Nabi, anak yatim, yatama yang tidak ikut apa itu? Perang. Nanti baru sisanya dibagi sama siapa itu? Yang ikut apa itu? Perang. Maka sama Nabi, saham Nabi ini yang humus di Al-Anfal itu dikasihkan kepada Bani siapa itu? Bani Hashim. Tapi juga dikasih sama Nabi kepada Bani siapa ini? Al-Muttalib. Nah, di sini cara pandangnya beda. Imam Abu Hanifah bilang bahwa Bani Muttalib itu dikasih sama Nabi itu tafaddulan lastihqaqan. Hanya karena kemurahan hati Nabi, bukan karena mereka apa itu? Berhak. Kata Imam Syafi'i tidak bisa. Wong hadisnya bilang innama Banul Muttalib wa Banu Hashim itu sayun wahid, maka kata Imam Syafi'i ya harus sama. Kalau dulu mereka menerima humus 1/5 harta rampasan perang, maka sekarang juga nggak boleh nerima apa itu? Sedekah. Nah, itu bapak-bapak yang menjadikan perbedaan pandangan antara jumhur ulama dengan Imam Syafi'i terkait keluarga Nabi yang nggak boleh menerima apa itu? Sedekah. Nanti ya sekedar saya beritahu ya, nanti ada khilaf lagi di dalam fikih, tapi tidak dibahas di Bulughul Maram ini. Yang haram menerima sedekah itu keluarga Nabi sebagai apa? Nah gitu loh. Sebagai apa? Sebagian ulama mengatakan pokoknya keluarga Nabi tidak boleh terima sedekah. Sebagian ulama termasuk banyak ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau Bapak nanti ngaji namanya kitab Hasyiatus Syarqawi, Tuhfatul, banyak lah itu mengatakan keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakat bisifatihimil fuqara. Kalau mereka itu orang miskin.
Tapi kalau jadi amil, nih amil itu nimbang, jaga, nganter, maka mereka boleh untuk menerima apa itu? Menerima bagian dari zakat bukan karena fakirnya, tapi statusnya sebagai apa ini? Amil. Nah, ini tentu kalau dibaca ya panjang Pak. Kata yang satunya nggak bisa. Nabi jelaskan kan kemarin itu ausahun nas. Itu kan harta yang kotor. Kotor itu bukan berarti kotor gitu loh. Ya, ulama itu mengambil gambaran kayak sabun, Pak. Sabun itu dipakai bersih-bersih. Tangan kita jadi apa itu? Bersih. Sabunnya juga tidak menjijikkan sebetulnya, tapi ikraman li'alin nabi, apa yang pantas buat kita mungkin tidak pantas untuk keluarganya siapa itu? Rasulullah ikraman. Karena ini penghormatan dari siapa itu? Allah. Nggak usah protes-protes. Ya, kok keluarga Nabi nggak boleh? Saya boleh. Kalau kamu mau, kamu jadi aja keluarga apa itu? Nabi. Tapi ingat, jangan ngambil yang enak-enak saja. Loh, istri Nabi itu Pak. Istri Nabi itu kan orang yang paling enak Pak. Kalau istri Nabi masuk surga, itu surganya sama siapa itu? Sama siapa itu? Sama Nabi. Istri Nabi di dunia, Bapak tahu kan? Istri Nabi yang Nabi wafat, ya, kemudian status mereka itu sudah meninggal tetap jadi istri Nabi, atau hidup ditinggal mati oleh Rasulullah, maka istri Nabi di dunia itu akan jadi istri Nabi di mana? Di surga. Lihat. Berarti istri Nabi itu derajatnya sama dengan siapa itu? Nabi di surganya. Ayatnya bilang begitu di surah Al-Ahzab. Supaya ini derajatnya sama Nabi, maka ada bedanya pahalanya dengan kita. Kalau kita taat sama Allah, pahalanya 1. Kalau istri Nabi taat sama Allah, pahalanya 2. Tapi jangan lupa gitu. Kalau berbuat dosa, pahalanya juga 2. Gitu. Kenapa pahalanya 2? Malu-maluin, udah istrinya Nabi begitu lagi. Kasihan Rasulullah. Kalau dia berbuat baik, Allah kasih karom. Itu ayat Quran banyak bilang begitu, dan tradisi fikih begitu. Abdullah ibni Abbas itu Pak, pernah nambahin hukuman buat pencuri yang nyolong di depan Ka'bah gitu. Sudah mencuri, dipotong tangannya, ditempelin sama Abdullah bin Abbas. Kata dia, Nabi Kak, saya udah dihukum ini, potong tangan, mencuri, kenapa dipukul? Iya, karena kamu kurang ajar sama Ka'bah, kan gitu. Di depan Ka'bah masih berani nyolong. Itu logika. Ya, istri Nabi juga gitu Pak. Istri Nabi itu enak, tapi hidupnya ada yang enggak enak. Apa yang enggak enak? Istri Nabi itu enggak boleh minta nafkah sama Rasulullah. Istri Nabi itu haram minta duit sama Nabi. Dikasih terima, minta nggak boleh. Kalau istri bapak wajib minta. Bapak nggak kasih, dosa. Kalau istri Nabi, Nabi nggak kasih, dia minta, dosa Pak. Nggak boleh itu. Makanya waktu Allah mau turunkan ketentuan itu istri Nabi itu disuruh milih. Kata siapa ini? Kata Allah, bilang Muhammad sama istrimu itu. Kalau mereka yuridnal hayatad dunya wa zinataha, mau mewahnya dunia, kata Nabi, oh saya kasih umati ukunna, tapi wa usarrihukunna sarohan jamila. Kalau dibilang, Aisyah masih kepengen nggak ke Plaza Indonesia misalnya? Aisyah ngelihat Mercedes tuh masih kepengen nggak? Waduh, kepengen. Allahumma Mercedes suamiku gitu. Kata Nabi, jangan Mercedes, pabriknya Allah kasih. Tapi wa usarrihukunna sarohan jamila. Saya pisah dengan Anda, pisah baik-baik. Ya, kamu ndak usah jadi istri saya lagi, tapi jadi orang yang paling kaya sedunia. Tapi waman, kalau orang yang taat dan ingin ridho Allah, maka nanti Allah a'adda lil muhsinat. Allah pasti balas buat orang-orang yang baik ajron azimah. Jadi itu konsekuensi Pak ya. Jadi anak Nabi itu enak gak enak gitu. Enak gak enak? Enaknya kan enak. Kalau di kuburan ditanya nanti, man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Abi. Enak itu ya. Siapa nabimu? Bapak saya. Ya, enak itu ya kan. Tapi gak enaknya kalau kemudian kayak Kan'an gitu loh. Anak Nabi tapi kafir. Tidak beriman kepada siapa itu? Ayahnya. Nah ini bapak-bapak adalah cerita khusus tentang keluarga Rasulullah. Jadi di sini perbedaan pandangannya antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Rafi'in radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ba'atha rajulan ala sadaqati min bani mahzumin faqala li abi Rafi ishabni fa innaka tusibu minha qala la hatta atiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa as'alahu fa atahu faqala maulal qaumi min anfusihim wa innaha la tahillu lana as-sadaqatu rawahu Ahmad wa thalathatu wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibbana. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang kunyahnya Abu Rafi. Ini dijelaskan di dalam ilmu hadis, ada yang mengatakan Abu Rafi ini namanya Ibrahim, ada yang mengatakan namanya Hurmus. Ini adalah dari kelompok Mawali. Mawali itu Pak, bekas budak. Bekas budak. Dulu mereka itu apa ini? Budak. Kemudian dimerdekakan. Maka dalam Islam ini al-wala'u liman a'taqa. Jadi kalau saya hidup di masa lalu punya budak, kemudian budak ini saya apakan ini? Saya lepaskan. Maka saya itu seolah-olah menjadi apa ini? Walinya. Kalau budak itu budak perempuan mau nikah nanti, maka yang jadi walinya siapa itu? Saya. Oleh karena itu, nizam mawali itu dia disamakan dengan siapa itu? Dengan tuannya. Kata Abi Rafi ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, namanya Arqam ini, min ala sadaqah, untuk menagih zakat. Ini petugas apa ini? Zakat. Diutuslah seorang laki-laki namanya Arqam min Bani Mahzum, faqala li Abi Rafi. Kemudian orang tadi ini Arqam ini bertemu dengan sahabat Nabi Abu Rafi ini, Ibrahim atau Hurmus ini, ngomong, ishabni, temenin saya yuk. Ya, saya disuruh Nabi ngapain itu? Nagih pembayaran zakat. Fa innaka tusibu minha. Fa innaka, maka engkau Abu Rafi nanti tusibu. Saya kasih bagian deh. Minha dari apa ini? Zakat. Yang penting temenin saya ngambil zakat tadi. Kata Abu Rafi, lah, saya nggak mau pergi ke sana. Hatta atiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sampai saya mendatangi Nabi fa'as'aluhu. Fa'atahu, dia datang kepada Rasulullah, fasa'alahu, dan dia tanya sama Nabi, Nabi, kalau saya ikut nagih zakat, nanti saya boleh nggak ngambil bagian saya sebagai apa itu? Amil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maulal qaumi, bekas budak seseorang yang sudah dimerdekakan, min anfusihim, itu statusnya sama, wa innaha, dan sesungguhnya zakat, la tahilu, itu tidak halal, lana, buat kami Bani Hashim, ya, itu as-sadaqah, untuk menerima apa itu? Zakat. Karena kami tidak boleh menerima zakat, maka semua orang yang ada dalam perwalian kami hukumnya menjadi apa ini? Sama. Ini yang dianut oleh jumhur ulama, sekalipun sebagian ulama mengatakan ini tidak diamalkan. Kenapa? Karena ini, kata mereka, bekas budak itu waktu Nabi membagi 1/5 humus itu mereka tidak dikasih, maka hukumnya tidak boleh apa itu? Sama. Tetapi mayoritas ulama mengatakan ini hadisnya Rasulullah ngomongnya seperti itu, dan ini tidak usah diperdebatkan karena hari ini sudah tidak ada mawali bekas apa ini? Budak. Kita pindah ke hadis yang terakhir ya, supaya nanti minggu yang akan datang kalau kasih kita umur panjang ya, kita sudah pindah ke babus siam. Ya, nanti nggak terasa bulan Maret sudah masuk bulan apa itu? Puasa. Hadis yang terakhir di bab zakat ini, wa an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar al-ata'a fayaqulu a'tihi afqara minni fayaqulu hudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka, rawahu Muslim. Ini akhlak dalam menerima sedekah atau pemberian orang. Diriwayatkan ini oleh cucunya Sayyidina Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi an Abdullahi bin Umar. Ini menarik Pak. Berarti hadis ini sanadnya dari kakek turun ke cucu. Berarti kakek, anak, cucu itu sama, seneng ngaji.
gitu loh. Buktinya apa? Buktinya kakeknya meriwayatkan hadis turun ke anaknya kan? Anaknya turun ke anaknya lagi. Berarti ini 3 generasi ini suka ngaji, Pak. Mahal, Pak, mahal itu ya. Kadang bapaknya suka tahlilan, anaknya dangdutan gitu ya. Ini luar biasa ini. 3 generasi ini meriwayatkan hadis. Ini kalau dalam ilmu hadis namanya latifatun min lataifi as-sanad. Sanad ini memiliki keistimewaan karena itu adalah riwayatul abna an abaihim. Anak cucu meriwayatkan dari bapak dan kakek. Beliau meriwayatkan hadis Nabi, anna Rasulullah. Nah ini jelas ceritanya. Abdullah bin Umar meriwayatkan kanan Nabi yu'ti. Nabi itu pernah memberi. Memberi ke siapa? Umar. Bapaknya Abdullah bin Umar. Makanya anaknya tahu. Nabi ngasih al-ata. Ini dalam banyak riwayat dikasih uang ini. Sayyidina Umar ini dikasih uang sama Nabi ini. Fayaqulu. Kemudian Umar itu enggak mau terima. Ya kata Nabi, Umar, ini uang nih ya 1 miliar kata Nabi. Kamu nih selama ini berjuang itu enggak pernah saya kasih uang. Saya kasih uang tuh Bilal, Ammar. Saya lupa kalau sahabat saya itu Umar gitu loh. Maka enggak sedikit Pak yang dikasih itu sama Rasulullah itu. Umar, saya enggak pernah kasih kamu uang. Sekali-kali saya mau ngasih apa ini? Uang. Banyak itu Pak, 1 miliar itu. Fayaqul, Umarnya itu bilang gini, a'tihi, Nabi, kasih saja uangmu itu afqara minni. Bagus sebenarnya Pak. Kasih sama orang yang lebih membutuhkan dari saya. Tapi bukan begitu akhlak Pak. Ini lihat. Kata Rasulullah, nggak boleh kamu itu menolak pemberian orang itu nggak boleh. Langsung ditolak kayak gitu nggak boleh Pak. Ini supaya orang ngerti nih. Karena ada orang kadang-kadang semangatnya ngalahin ilmunya. Ya, banyak ini semangat, wah enggak jangan gua, emang gua miskin kasih orang lain. Nah, itu namanya sombong. Gitu loh. Kata Nabi, jangan begitu Umar. Fayaqul, Nabi ngomong, hudhu, ambil, fatamawal, investasikan. Kan bener Pak? Ya, investasikan, tamawal, autasoddaq. Kalau kamu merasa sudah cukup, kamu yang sedekah bihi dengan harta tadi, tapi jangan ditolak. Kenapa? Nah, ini Pak, maja'aka, segala sesuatu yang datang kepadamu, min hadzal mal, dari harta dunia ini, wa anta ghairu musyrifin, kamu nggak pernah ngarep. Apa ngarep? Ada kan ngarep-ngarep? Ya, ada. Ustadz sering Pak ngarep-ngarep gitu. Masjidnya cakep, wah tebel nih amplopnya. Aduh, masjidnya ini memprihatinkan. Udah lemes dia ngajarnya. Ya, gue pikir masjidnya gede, taunya kayak begini ya amplopnya. Itu namanya berharap. Kita ketemu orang kaya kan berharap. Kayaknya gue diajak makan ke rumah makan Padang. Begitu temennya miskin, ya kalau begini paling aqua doang kan begitu. Kalau Anda dapat harta, yang harta itu tidak pernah Anda harapkan, walasailin, dan Anda tidak meminta dan mengemis, kata Nabi, fahuthu, ambil, itu banyak barokahnya. Wa mala, kalau bukan seperti itu, Anda dikasih uang memang Anda ngarep doyan serakah, ya, fala tutbi'hu, jangan kamu iringi harta tersebut saat kamu ambil nafsaka dengan hawa nafsumu. Dalam hadis lain Pak, Nabi itu ngasih sama, ini riwayat yang berbeda. Sayyidina Umar itu sama nolak kayak gini. Apa kata Nabi? Umar, jangan ditolak. Faka'annaka raddallaha. Seakan-akan engkau itu menolak siapa? Pemberian Allah. Karena rezeki itu datang tanpa kamu apa itu? Kamu kira-kira. Ini penting Pak. Kalau kita nih diamplopin sama orang miskin, terima Pak. Itu harta barokah Pak. Kalau sama orang kaya emang udah ngarep-ngarep, ya kan? Pak Ustadz bisa nggak hataman Quran di kakek saya meninggal? Waduh ngarep, kayaknya 10 juta nih borongan seminggu, kayaknya kan begitu lah. Berarti sudah ngapain tuh? Ngarep-ngarep. Tapi kalau datang, Pak Ustadz bisa nggak datang ke rumah saya tahlilan sekalian mimpin apa zikir? Emang kenapa? Kakek saya meninggal, dia lihat kerjanya nggak jelas, ya kan? Rumahnya sempit, datang Pak. Begitu orang tadi ngasih amplop sama bapak, terima.
Kenapa? Karena bapak pada dasarnya tidak pernah berharap dengan rezeki itu. Rezeki itu Allah hantarkan kepada bapak. Setelah itu, nah ini ada setelahnya, gitu loh. Baru bapak tasarrufkan, gitu loh pak. Ya, misalnya bapak diundang sama panti asuhan, gitu loh, ya kan? Di panti asuhan, ya Allah, yang ngempanin anak yatim hari ini pak, nggak segampang yang kita bayangin tuh. Anak-anak makan, sekolah, baju, yang sedekah belum tentu. Begitu ceramah dikasih uang gitu, ambil pak, ambil. Tahu-tahu saya diamplopin duit, masya Allah 10 juta, ambil, gitu loh. Tapi dengan cara apa? Yang pertama fatamawalhu. Ini mau Idul Adha nih misalnya, ya kan, 10 jutanya saya beliin sapi pak. Begitu gede sapinya, ya, jadinya berapa ini? Harganya 40 juta. 40 jutanya saya balikan sama panti asuhan. Itu namanya bermartabat gitu. Kalau ndak, tasaddaq bihi, terima dulu. Jangan nggak diterima, terima dulu. Ya Allah, terima kasih ya, saya dikasih hadiah ini, terima. Setelah diterima, hadiah ini saya terima. Tapi tolong ya, berikan kipas angin. Itu kamar anak-anak kayaknya panas. Itu rezeki yang berkah. Jadi rezeki itu ambil dulu semuanya. Setelah diambil, gunakan sebatas keperluan kita. Sisanya serahkan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan dan bermanfaat. Itu kaidah nerima duit, ya. Jangan nanti nolak terus nyesel gitu. Ada teman saya itu cerita, gue tolak amplopnya, gue pikir sedikit, ternyata gede. Udah tau gitu gue terima. Itu pak, yang membuat rusaknya apa itu? Hati. Terima dulu, terima dulu. Nanti kalau anda sudah merasa cukup, itu kembangkan. Bener pak. Karena kalau dijadikan, mungkin bapak tolak, mungkin sama panitia tadi diambil, mungkin dibagi-bagi habis. Tapi bapak tahu, ini kalau saya investasikan hari ini luar biasa nih. 3 bulan yang akan datang, uang yang 10 juta, jadi berapa ini? 40 juta. Itu namanya investasi, kasih sama orang yang membutuhkan. Atau terima dulu. Jangan ada kesombongan. Itu Sayyidina Umar pak. Dalam beberapa riwayat diuji betul sama Allah. Ada 2 riwayat tuh. Sayyidina Umar betul-betul nggak mau terima, Pak. Ya, nggak mau terima itu. Kata Sayyidina Umar, Nabi kasih aja lah sama yang lebih butuh. Saya nggak butuh. Kata siapa ini? Umar. Tahu-tahu kata Umar, 3 bulan lagi saya betul-betul kesulitan hidup dan butuh duit itu. Maka dia datang ke Rasulullah cengar-cengir itu. Ya, kata Umar, ya Rasulullah, tawaran kemarin masih bisa nggak ya Rasulullah? Kata Nabi, apaan? Duit kemarin Rasulullah. Apa kata Nabi? Gue bilang juga apa? Ambil dulu supaya apa itu? Barokah. Nah, dengan ini kitab zakatnya selesai. Ngajinya hatam. Pertanyaannya kapan zakatnya, gitu kan ya? Kapan zakatnya? Sekarang bab sedekahnya udah selesai nih. Pertanyaannya kapan sedekahnya? Sekarang bab zakatnya udah selesai nih. Pertanyaannya kapan amanahnya? Jangan ngemplang zakat pak, ya. Jangan jadi mafia zakat, ya. Cukup negeri ini rusak dengan mafia pajak, ya. Jangan ditambah-tambah dengan mafia apa itu zakat. Serahkan itu zakat kepada mustahik, orang yang membutuhkan dan orang yang berhak. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuman wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke Masjid Hayatul Islam, kita membaca hadis Rasulullah, mudah-mudahan itu menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bacaan hadis yang selalu kita baca di Masjid Hayatul Islam ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan asy-syafa'atul uzma, kelak bersama Rasulullah masuk ke al-jannah al-firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.